Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Diskusi khusus kali ini saya Rukbia Natasha akan menemani Anda dalam diskusi kita kali ini bertemakan konversi Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah di Sumatera Barat. Saat ini saya sudah ditemani oleh Bapak Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bapak Supardi. Selamat sore Bapak, apa kabar? Selamat sore Tasha. Dan juga kita juga sudah ditemani oleh Pengamat Bank Nagari, Bapak Tu Eflai. Bapak, selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Terima Oke. kasih Dinda. Iya. Nah, kita langsung aja nih Pak. Sebenarnya saat ini bagaimana kedudukan Bank Nagari ini dan apa sih sebenarnya yang mendasari sampai keluarkan statement untuk mengubah Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah, Pak? Pada Bapak Supardi dulu. Nah, itu dia. Harusnya pertanyaan bukan ke saya itu. Ke pemilik harusnya ya. Ya. Karena sampai hari ini kita juga hampir sama pertanyaannya, ya. Apakah konversi ini merupakan sebuah kebutuhan atau merupakan sebuah kepentingan? Ya. Karena kita belum menemukan titik terangnya ini. Tapi yang perlu kita garis bawahi bahwasanya DPRD Provinsi Sumatera Barat itu semua pasti sepakat, ya. Tidak hanya bank yang akan kita konversikan, kapan perlu nanti seluruhnya itu harus berdasarkan syariah, berdasarkan filosofi dari negeri kita sendiri, Minangkabau, Arab bersandi syarat bersandi kitabullah, ya. Kapan perlu nanti Balerung itu juga akan kita jadikan sebagai hotel syariah, ya, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya bank dapat ini kan. Nah, saya pastikan bahwasanya teman-teman di DPRD tidak ada yang anti syariah. Ya. Hanya saja tentu sebelum kita mengambil sebuah kebijakan, tentu ada beberapa dasar yang harus kita coba analisa dulu, ya. Termasuk juga posisi Bank Nagari sendiri dengan aset yang hampir 30 triliun tadi itu, tentu bagi orang awam menyatakan bahwasanya Bank Nagari itu dalam kondisi yang stabil, ya. Karena asetnya cukup lumayan besar, ya, dibandingkan dengan BPD-BPD lain yang berkategori buku 2. Nah, cuma kita kan tentu tidak bisa hanya melihat sebatas itu. Kita juga harus melihat dari kerangka utuh dari dana yang diserap oleh Bank Nagari itu sendiri. Dari asetnya 28 ya 29T itu, pemegang saham dengan modal intinya ada sebesar 3,4, ya. Tambahlah nanti mungkin modal yang disimpan sebanyak 3,6 triliun, ya. Sementara kredit yang dikucurkan itu hampir sekitar 23 atau 24 triliun, ya. Jadi pemegang saham teman punya uangnya 3,7 triliun dah, paling banyak, ya. Nah, sisanya itu tentu berasal dari pihak ketiga, baik itu tabungan dalam bentuk deposito, giro, ya, deposito, giro dan lainnya, ya. Nah, ini kan tentu harus kita kaji lagi, ya. Apakah struktur keuangan Bank Nagari mendukung untuk bisa menjadi sebuah bank konversi syariah, ya. Nah, ini yang menjadi pendalaman bagi teman-teman di DPRD tentunya. Jadi kalau pertanyaan Mbak Tasha tadi itu kenapa ini kita konversikan, itu sungguhnya harus kita coba cari jawabannya di DPRD. Apakah ini memang merupakan sebuah kebutuhan atau sebuah kepentingan? Oke. Iya. Itu. Baik, kalau gitu saya lempar langsung ke Bapak Tu Eflai ini Pak. Ya. Kalau dikonversikan menjadi bank syariah, nah karena kita belum menemukan nih urgensinya sebenarnya seperti apa. Dari kondisi Bank Nagari sendiri seperti apa Pak? Dari sudut pandang Bapak melihat. Ya, gini, pertama saya bukannya pengamat Bank Nagari, tapi lebih pasnya mungkin wartawan ekonomi lah, yang konsisten untuk terus menulis tentang Bank Nagari. Pada prinsip saya sependapat sekali dengan Pak Ketua. Saya rasa yang namanya orang Sumatera Barat pasti mendukung syariah. Nggak mungkin nggak. Karena di Sumatera Barat ini seperti filosofi yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, Sumatera Barat ini rahimnya syariah. Jadi pada titik syariahnya kita setuju. Ya. Yang sering saya kritik melalui tulisan saya itu adalah cara kita bersyariah. Bersyariah yang sebenarnya secara kafah atau syariah ikut-ikutan gitu. Karena jujur aja, apakah sekarang perbankan secara nasional yang syariah itu betul-betul sudah syariah? Mari kita bicara tentang itu.
Itu yang pertama. Lalu yang kedua, betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, apakah ini kebutuhan atau kepentingan. Saya tambahkan lagi, kalau mantan pemegang saham ada Pak Sadiku kemarin menambah lagi kebutuhan atau keinginan. Nah, saya melihatnya begini, kalau kebutuhan ya mungkin perlu pengkajian seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua. Karena jujur aja nggak apple to apple juga Bank Nagari ini dibandingkan dengan Bank Aceh yang sudah berkonversi atau dibandingkan dengan NTB yang sudah berkonversi. Karena konfigurasi sumber dana yang diungkap oleh Pak Ketua tadi itu sangat jauh berbeda antara Bank Nagari dengan NTB, antara Bank Nagari dengan Bank Aceh, sangat jauh berbeda sekali. Likuiditasnya sangat tergantung pasar di Bank Nagari ini, sementara NTB likuiditasnya sangat tergantung pada pemerintah daerah. Nah, secara konfigurasi konstruksi dari bank itu sendiri, Bank Nagari ini betul yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, salah-salah dalam mengambil keputusan bisa berisiko fatal, karena capital adequacy ratio CAR dari Bank Nagari itu hanya di angka 20%. 80% itu artinya trust, kepercayaan dana publik. Makin digoncang-goncang ini makin berisiko gitu. Jadi menurut hemat saya sebaiknya ya sudah kita serahkan, biarkan proses itu berjalan. Toh Pak Ketua, kita kan sama-sama sudah sependapat yang syariahnya penting. Ini kan juga sedang berjalan nih prosesnya. Dari 16 syarat yang diajukan untuk konversi itu 8 sudah terpenuhi. Tinggal 8 lagi menurut informasi dari teman-teman DPRD. Mungkin nanti Pak Ketua bisa jelaskan itu. Di mana yang 8 itu apakah betul pada manajemen atau pada pemegang sahamnya. Nah, ini kan ada beberapa debatable gitu. Jadi menurut saya apakah konversi ini memang sebuah kebutuhan atau kepentingan atau keinginan, ya kita lihatlah proses berjalannya. Yang jelas pada hari ini RUPS dari pemegang saham itu kan memutuskan menunda proses itu sampai 2023. Di sisi lain, ini Pak Ketua belum terpancing ini karena ada penelitian-penelitian dan saya dengar-dengar itu skripsinya justru membahas ini nih, ada kekosongan hukum nih dampak dari Undang-Undang 23 serta PP nomor 54. Ini kaitannya dengan perseroda. Perseroda itu syaratnya 51%. Batas waktunya 2023. Seandainya nggak tercapai 2023, di Bank Nagari ini mau kemana? Mau jadi apa? Nah, konon Pak Ketua sudah meneliti tentang itu. Lalu selanjutnya saya yakin Pak Ketua sudah mempelajari dari kajian LPPI yang 200 halaman lebih itu, apakah betul-betul sudah betul-betul kajian secara bisnis, layaknya secara bisnis. Karena kami dengar sebagai wartawan, kita melihat dan mendengar informasi dari beberapa orang yang pengalaman, mantan pengawas-pengawas bank yang pernah di otoritas jasa keuangan, itu kajiannya kurang komprehensif, jadi sangat berisiko seandainya itu jadi rujukan. Jadi menurut saya, apakah konversi ini kebutuhan, kepentingan, atau keinginan, ya kita lihatlah dalam proses berjalannya nanti. Oke, baik. Kalau begitu saya tanya lagi kepada Bapak Ketua DPRD Provinsi. Dalam diskusi anggota Dewan, apa yang menjadi kendala saat ini? Kenapa dari 16 syarat itu masih 8 dan apakah itu juga terkait dengan rapat umum pemegang sahamnya yang tidak berjalan atau ditunda-tunda atau seperti apa, Pak? Terakhir persyaratan itu sudah hampir selesai ya, dari 16 persyaratan itu. Nah, kalau nggak salah ada 13 yang sudah clear. Sisa lagi kayak persetujuan pemegang saham tertulis ya. Artinya masing-masing pemegang saham itu harus membuat surat pernyataan mereka setuju untuk dikonversi ya. Dan itu tertulis. Terus juga ada persyaratan tentang masalah kesepakatan pendanaan dan lain sebagainya, yang menurut saya itu bukan lagi kewenangan manajemen Bank Nagari, tapi itu sudah masuk ke ranahnya pemegang saham sesungguhnya gitu kan. Nah, artinya kalau ingin mempercepat penyelesaian dari 16 persyaratan itu, tidak sepatutnya juga jajaran direksi dibebani keseluruhnya. Karena ada persyaratan tersebut itu hanya bisa dilakukan oleh pemegang saham sendiri, termasuk surat pernyataan tadi itu. Ya. Kalau seandainya itu tidak dilakukan, padahal itu inti dari persyaratan. Nah, kita khawatir nanti dari 19 ya, kota kabupaten kepala daerah plus ada gubernur di situ 20, satu saja yang tidak menyepakati ini luar biasa pengaruhnya. Nggak mungkin satu kepala daerah yang tidak menyepakati, ini nggak mungkin. Nah,
saya rasa ini perlu dijembatani yang dilakukan oleh gubernur sebagai pemegang saham pengendali. Nah, kalau diskusi kita sesungguhnya ya kita lebih banyak menunggu keseriusan dari pemerintah provinsi sendiri. Kemarin kalau tidak salah ada kebijakan dari gubernur mewajibkan seluruh ASN buka tabungan buka tabungan syariah ya. Nah, ya di bank syariah apakah atau? Saya nggak tahu ya. Apakah dengan ada kewajiban buka tabungan syariah terus tabungan konvensional mereka beralih langsung ke syariah, kan jadi persoalan itu. Oh iya, ya. Betul. Yang kedua, seluruh ASN kita ini, mohon maaf dengan tanda kutip itu kan semua itu kan sudah minjam ya. Ada kreditnya di Bank Nagari ya. Saya nggak tahu persentasenya berapa itu kan. Nah, bagaimana itu skemanya itu? Dari perjanjian akad yang mereka lakukan itu kan dengan Bank Nagari Konven. Iya, benar. Ya, sekarang beralih ke syariah. Nah, tentu juga itu harus dilakukan prosesnya. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Begitu juga mungkin bagi debitor-debitor kita ya di luar ASN yang pinjamannya cukup lumayan, apalagi yang sudah kategori NPL misalnya kan, untuk memindahkan ke syariah itu kan bukan persoalan yang gampang. Benar. Mereka akad kemarin itu dalam bentuk konvensional, terus dipindahkan ke syariah. Apakah mereka setuju? Kalau mereka tidak setuju, ya udah hilang. Ya. Kalau mereka setuju, maka jelas pinjaman induknya masuk ke kas Bank Nagari, yang bunganya nggak diakui oleh Bank Nagari, dia menjadi bunga umat. Oke, benar. Nah, bunga umat itu nggak berhak Bank Nagari untuk mengelola lagi bank syariah, maka dia dikeluarkan dari keuangan Bank Nagari. Nah, terus siapa yang punya ini duit? Nah, hal-hal seperti itu kan juga harus dilakukan kajian. Benar. Ya, nah DPRD dalam hal pengawasan tentu bagian dari kewajiban mereka untuk juga bisa mendapat informasi sampai ke situ. Meskipun di syariat 16 tidak tercantum seperti itu kan. Jadi sebetulnya sederhana saja. Kalau seandainya pemegang saham bisa meyakinkan DPRD, persoalan selesai. Ya. Benar. Jadi yang meyakinkan DPRD itu bukan direksi Bank Nagarinya. Direksi mana itu kan cuma bekerja, disuruh ini ya ini, disuruh itu ya itu. Nah, yang meyakinkan DPRD dan juga masyarakat itu ya pemegang saham loh yang harus banyak berperan di situ. Benar. Nah, sampai saat ini pemegang saham sendiri apakah sudah memiliki upaya untuk pencapaian ini menjadi bank syariah atau masih mendiskusikannya? Setahu saya yang kita sudah isu syariah ini sudah 10 tahun ya, 10 tahun ya, sampai 10 tahun ya. Yang saya lebih banyak di Komisi 3 sebelum menjabat sebagai ketua, kita belum pernah dilobi itu kepala daerah untuk konversi ya. Saya nggak tahu tuh pengamat perbankan sudah pernah dilobi nggak itu, kecuali provinsi ya, gubernur ya. Saya belum pernah ada diskusi yang serius lah tentang masalah itu. Tapi walau kita nggak berprasangka buruk, bisa jadi mungkin pemegang saham sudah berdiskusi khusus tentang masalah konversi ini, ya dari mereka ke mereka kita nggak tahu lah. Oke, baik. Kalau begitu saya tanya lagi kepada Pak Tuiflay, selain masalah teknis yang pertimbangan bisnisnya tadi, dari nasabah sendiri menurut Bapak itu seperti apa pandangannya kira-kira? Ya kalau nasabah ya mungkin kita bisa mengacu pada data yang ada pada Bank Nagari, surat pernyataan dukungan untuk konversi itu pada Bank Nagari. Cuman nasabah ini berbeda ya. Maksud saya gini, ada skala prioritas. Nah ini konon kabarnya Pak Supardi dalam kajian LPPI ini juga tak tergambar secara profesional. Ada penyamaan uang 100 dengan uang 1000. Nah ini berbeda. Nasabah yang uangnya di dalam itu hanya tabungan sebesar 4.500.000 dengan nasabah yang tabungannya 450 miliar itu jauh berbeda. Nah di nasabah itu sendiri saya rasa ada yang setuju, juga ada yang tidak. Kenapa saya katakan juga ada yang tidak? Kalau di nasabah dalam bentuk tabungan dan giro mungkin tak ada masalah. Ini jumlahnya cukup banyak. Tapi banyak secara jumlah nasabah. Belum tentu banyak dalam bentuk jumlah nominal uangnya. Yang jadi permasalahan adalah pada corporate, yang itu dana deposito. Nanti Pak Ketua tahu persis lah, karena sering melakukan hearing nih antara DPRD dengan Bank Nagari. Itu jumlahnya cukup besar gitu. 1, jangan kira apa, 5 saja corporate besar itu tidak mau. Nah, ini goncang nih. Nah, ini yang ditakutkan oleh Pak Ketua tadi.
ada konfigurasi antara lending dengan treasury ditambah dengan aset, lendingnya hanya segini, kreditnya segini, andai dilakukan konversi, terjadi cash outflow, kekurangan ini mengambilnya dari mana? Kan DPRD berpijaknya di situ ya Pak Ketua ya, antisipasi. Karena terus terang, saya melihat DPRD ada satu kesamaan visi, karena satu-satunya BUMD yang profitable yang bisa menghasilkan PAD ini gitu. Jadi DPRD sepertinya betul-betul ingin menjaga, nggak mau ini, ya kalau kajian pure bisnis, secara kajian bisnis betul-betul menguntungkan, saya yakin DPRD mau. Tapi kalau kajiannya di luar bisnis, ada penumpang gelap atau apalah istilahnya, ya tentu DPRD akan berpikir dua kali. Karena terus terang aja, dari PAD justru selain dari pajak kendaraan dan lain-lain, itu kontribusi dari dividen Bank Negari ya Pak Ketua. Baik Pak, kita potong dulu sampai di situ. Nanti kita akan membahas lebih dalam lagi tentang kajian bisnis dan keuntungan dan kerugiannya Pak. Oke, baik pemirsa. Oke baik pemirsa, sesaat lagi kita akan kembali lagi dalam dialog khusus kali ini. Ya pemirsa, kembali lagi bersama saya Rukbiah Natasha dalam diskusi khusus. Kali ini kita masih membahas tentang konversi Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah. Nah, kita lanjutkan diskusi tadi nih Pak. Untuk masalah keuntungan dari segi kajian bisnisnya Pak, sebenarnya mana sih yang lebih menguntungkan kita menggunakan bank konvensional ini dibandingkan bank konvensional, bank syariah nantinya? Ya, ini ya, ada sebuah fakta di lapangan. Dulu Himbara itu punya beberapa bank syariah. Tahu-tahu dalam perjalanannya Himbara itu digabung menjadi satu. 3 bank digabung jadi satu. Logikanya berkembang atau susut. Dari 3 menjadi 1, itu yang pertama. Lalu yang kedua, secara bisnis, saya bicara tentang bisnis, kajian bisnis ya, kalau politis dan lainnya saya nggak tahu. Pasar syariah itu di Sumatera Barat 7-8%. Pasar konvensional itu 93%, mana yang lebih besar? Artinya, bank itu secara teoritis follow to bisnis, dia mengikuti bisnis apa yang berkembang di lingkungannya. Pasar yang 7% yang mau diikuti atau pasar yang 93%. Ini sebuah komparasi yang bisa menjadi pedoman. Lalu yang kedua, saya melihatnya gini, dari kajian bisnisnya, syariah ada potensi, iya betul. Kalau ada yang mengatakan syariah tidak potensi, itu mungkin perlu belajar lagi lah. Cuman, seperti yang kita sampaikan tadi, ini cara-cara bersyariahnya. Kalau saya, ini secara pribadi dan beberapa kali dalam tulisan, saya lebih mengharapkan berjibakulah, berkeringatlah gitu. Jangan mengambil jalan pintas seperti ini, mengkonversi seperti itu. Tapi reinvestasi. Dirikan aja, kita punya 2 bank. UUS-nya kan sudah ada. Kenapa nggak ini yang dibesarkan? Kita besarkan UUS ini, lalu kita setor modal lagi. Apakah Bank Nagarinya selaku pemegang saham nanti yang didorong? Nah, ditambah lagi dengan pemerintah kabupaten kota yang reinvestasi kembali, atau melibatkan perantau-perantau Minang yang juga pengusaha-pengusaha adal. Selemah-lemahnya saya melihat, kenapa nggak dicoba membuka opsi menggandeng Islamic Development Bank yang memang sudah kuat dari sisi itu gitu. Nah, kan enak kita bisa punya 2 dan masyarakat punya pilihan. Kalau dikonversi seperti ini, ya satu, sudah hukum alam. Pasti akan terjadi turbulensi usaha. Itu pasti, karena ada adjustment 2-3 tahun, bahkan sampai 5 tahun. Toh hari ini kita bisa lihat ada NTB, ada Aceh yang sudah melaksanakan konversi berapa tahun mereka. Lalu bagaimana cover dari ketika terjadi cost of flow. Nah, apakah Sumbar sanggup untuk itu? Saya rasa tidak. Gitu. Mungkin lebih baik menurut saya, sesuai tulisan saya terakhir, nanti Pak Ketua bisa menambahkan itu Undang-Undang 23 per PP 54 itu kan sudah menyatakan dengan tegas gitu. Bahwasanya 2023 ya Pak Ketua ya, kalau nggak salah deadline-nya, itu harus ada pemegang saham mayoritas 51%. 51% dari total saham. Bukan 50 modal. Tambah 1, tapi 51%. 51% saham mayoritas. Artinya apa? Ini Pemprov kan beberapa tahun, 2 tahun yang lalu sudah menyanggupi menjadi pemegang saham pengendali. Ya, setorlah modalnya yang 1,1 triliun itu. Kalau sudah di-store 1,1 triliun, besok pagi UUS itu bisa diajukan menjadi bus gitu. Nah, kita bisa punya 2. Nah, mungkin nih Pak Ketua bisa tambahkan ini terkait dengan
perkembangan terbaru dari PP 54 ini jangan kita sakarlut kayak gini Ketua. Sekarek ulah sekarek balik kayak gini. Dia perseroan terbatas kah dia atau dia perseroda? Ini kan tak jelas wujudnya. Baik, kalau gitu saya ingin ini ya, menjelaskan ya. Tadi Pak Tewafel tadi bilang 2 kali tuh tentang masalah hasil kajian LPPI ya. Iya. Pertama, hasil kajian itu dibikin di tahun 2018. Di tahun 2018, saya nggak menyorot lembaga LPPI-nya seperti apa ya, meskipun kita sudah tahu lah LPPI seperti apa. Nah, di saat itu COVID belum ada. Benar. Belum ada ya. 2020 COVID datang, semua diantem. Ya. Bahkan lembaga ekonomi manapun di dunia itu pada merasai. Sedang terguncang karena terguncang. Dan tidak hanya bank-bank nasional ya, bahkan bank BPD pun mengalami hal yang sama. Ditambah lagi di tahun 2021. Nah, artinya harusnya pemerintah ya, pemegang saham menginstruksikan kembali kepada manajemen untuk bisa mengulang kembali hasil kajiannya ya, disesuaikan dengan kondisi yang ada saat sekarang ini. Karena ini penting ini. Yang kedua, salah satu item yang kita sorot dari kajian LPPI kemarin itu ya, terlepas tadi ada COVID dan sebagainya itu ya, tadi juga Pak Tewafel juga bilang tentang masalah persentase setuju tidaknya ya, orang untuk bisa bersyariah atau tidak ya. Nah, di kajian LPPI itu jelas dinyatakan di situ bahwasanya yang setuju untuk dikonversi ya bank nagari ini ke bank syariah itu 54%. 54%? Ya. Kewajiban kita sesuai dengan OJK itu 90%, bukan 54%. Berarti nggak cocok dong waktu itu. Satu, yang kedua, LPPI tidak menspesifikasi surveinya itu pada golongan siapa. Ya bisa jadi mungkin yang menyatakan setuju itu sementara saya nggak punya tabungan di Bank Nagari. Benar. Ya. Atau bisa jadi mungkin saya punya tabungan di Bank Nagari, terus saya nyatakan setuju, ketika Bank Nagari mau dikonversikan, ada jaminan tabungan saya tarik ke syariah. Nah, harus sampai ke sana kajiannya itu. Ya, jadi setuju tersebut kan bukan berarti dia memasukkan dananya ke bank syariah. Bisa jadi setuju tapi tetap uangnya mungkin tetap di BSI atau di mana ya, dan lain sebagainya lah gitu kan. Itu salah satu faktor kelemahan yang kita lihat dalam kajian LPPI ya. Sebenarnya masih banyak lagi yang lain yang perlu kita perdebatkan ya. Tapi yang jelas kajian ini harus diulang kembali ya, sesuai dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang ada di tahun ini. Terus tadi Mbak Tiara bilang tadi apa? Pertanyaan yang tadi? PP 54. PP 54. Tentang yang mana yang lebih menguntungkan sebenarnya itu yang tadi saya tanyakan kepada ini Pak. Macam-macam terus ini. Saya tidak kapasitas untuk hal itu ya. Karena tentu pengamat jauh lebih paham lah mana yang menguntungkan. Tapi secara personal pribadi, saya melihat bahwasanya apapun yang kita bentuk dalam sistem syariah itu pasti menguntungkan. Pasti menguntungkan. Pasti. Ya. Saya orang Islam nih. Ya. Saya pastikan itu pasti menguntungkan. Secara ekonomis atau secara apa? Mau saya ekonomis apapun pasti menguntungkan. Oke. Karena itu syariat bagi saya. Dan itu nggak bisa ditawar-tawar. Ya. Bank Nagari kalau ingin menguntung, dia harus syariah. Betul itu. Saya nggak bantah itu. Harus. Ya. Hanya saja persoalannya seperti mana yang dikatakan oleh Pak Apel tadi sebagai pengamat, dia bilang bahwasanya apakah betul ini sudah syariah seperti mana yang dianjurkan dalam agama Islam? Sudah kafah syariah. Kan itu persoalannya. Saya pernah langsung tanya ke Komisioner OJK ya di Jakarta. Saya tanya, Pak, boleh nggak kami nanti mengkonversikan Bank Nagari kami ke syariah? Tapi kita kan masih belum yakin dan belum melihat bahwasanya memang aturan yang dibikin oleh OJK itu sudah sesuai dengan syariah. Nah, boleh nggak kami bikin kebijakan lain? Kami pingin Bank Nagari Syariah itu betul-betul syariah, syar'i, sesuai dengan agama Islam. Jadi kami punya kewenangan untuk bikin aturan-aturan tersendiri di luar OJK.
komisioner bilang ketika itu, oh nggak bisa. Ya, Bapak harus taat dong dengan aturan OJK Syariah. Sementara dia pastikan juga bahwasanya dia juga nggak kepedean juga bahwasanya aturan dibikin itu dah sudah sesuai dengan syariah. Enggak. Nah, syariah yang kita maksud dengan tanda kutip seperti mana yang kita diskusikan pada hari ini, saya rasa ini perlu juga diperdebatkan. Ya, mungkin kita minta kepada ulama Islam ya, Buya Gus Rizal, untuk bisa membuka cerita ini apakah memang betul ya konversi yang kita perdebatkan selama ini itu sudah sesuai dengan tuntutan agama Islam ya. Dan saya pastikan belum. Nah, selama itu belum, maka saya sependapat ya, saya masih pesimis ini menguntungkan ya. Tapi kalau selama itu yang syariah kita jadikan bank itu sesuai dengan tuntutan agama, saya pastikan insya Allah Bank Nagari pasti akan maju. Oke. Karena punya keyakinan saya itu. Tapi karena ini pertimbangannya, karena ini adalah dunia perbankan, tentu tidak hanya mempertimbangkan dari satu aspek saja ya Pak ya. Mau pertimbangan apapun ya, yang namanya bank yang betul-betul sesuai dengan syar'i, saya pastikan maju. Oke. Karena saya percaya dengan agama saya, Islam. Ya. Lalu yang tapi kalau selagi itu masih belum ya, masih belum sesuai dengan agama Islam, maka selama itu pula saya berkeyakinan bahwasanya ini masih belum. Oke, baik. Jadi kendala kenapa ini masih belum sesuai itu apakah sudah pernah didiskusikan oleh para pemegang saham atau mungkin didiskusi oleh anggota dewan? Apa solusi untuk mencapai itu sesuai dengan yang diinginkan? Apakah sudah diskusinya? Ya, silakan nanti Mbak Tiara tanya nanti ke pemegang saham, undang nanti dalam diskusi ya kalau sudah ya. Nah, kalau diskusi kita secara internal tentu ya kita sudah juga diskusi. Apakah kita juga bisa beri contoh kan kayak BSI ya, Bank Syariah Indonesia ya kan udah banyak itu contoh. Bagaimana sih? Dan banyak juga masyarakat kita yang komplain ujungnya kan, loh ini kan kok seperti ini Bank Syariahnya, lebih gede lagi kami kenanya ini, ya susah ini sebagainya. Ya, saya yakin itu bukan metode Bank Syariah sebetulnya. Memang betul di BSI itu tidak dikenal dengan bunga ya, apa nama bagi hasil, murabahah dan sebagainya. Tapi itu kan hanya sebuah nama. Istilah. Prakteknya kan belum tentu kayak gitu. Dan kenyataannya setiap masyarakat yang kita temui, yang saya pribadi temui ya, ketidakpuasan mereka juga banyak juga kita masalah itu. Oke, baik. Kalau gitu kita selesaikan dulu Bapak saat ini dan kemudian kita nanti akan diskusi panjang lagi tentang bagaimana pandangan masyarakat dan juga pandangan politik nih terhadap hal ini Pak. Oke, baik. Pemirsa. Membahas tentang konversi Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah. Nah, dari Bapak sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, apakah sampai saat ini sudah ada pandangan atau keluhan atau mungkin dukungan dari masyarakat yang sudah sampai ke telinga DPR sendiri, Pak? Yang datang ke DPRD menyatakan support dukungan secara resmi belum. Oke. Ya. Tapi ya mungkin dari media dan sebagainya juga sudah kita dengar. Tapi juga kebalikannya yang menolak konversi juga ada. Tapi dari kacamata kita di DPRD kita nggak mau lihat itu. Ya. Ikut mendukung itu kan debatable juga. Ya. Kita nggak ingin bank itu menjadi mainan-mainan orang yang mendukung. Benar. Karena bank itu kan trust. Ya. Inti dari bank itu adalah kepercayaan. Benar, Pak. Kepercayaan dari si penabung tadi, itu rohnya itu. Nah, kita nggak mau terjebak ke situ. Jadi kita akan tetap fokus bahwasanya apakah bisa Bank Nagari dengan kondisi seperti ini, dengan pertumbuhan ekonomi seperti ini, sudah siap untuk dikonversikan. Itu aja. Ya. Fokus kami di situ. Nah, tentunya kita berilah kesempatan nanti kepada teman-teman Bapemperda yang sekarang ini juga lagi menggodok itu. Dan besok juga akan mengadakan konsultasi ke kementerian karena kita juga banyak belajar dari Bank Syariah konversinya Provinsi Riau ya. Nah, dari hasil itu nanti tentu teman-teman Bapemperda juga bisa mengambil keputusan karena di Bapemperda itu juga terdiri dari berbagai utusan fraksi yang juga mereka punya kekuatan untuk menolak atau tidak. Ya. Benar. Ketika Bapemperda nanti menyatakan bahwasanya ini layak untuk dilanjutkan dalam pembahasan Ranperda,
maka tentu DPRD punya kewajiban untuk bisa memfollow up itu dalam bentuk pansus. Ya. Nah, tapi itu pun belum tentu selesai, ya. Karena menurut kita persoalan akan semakin banyak, semakin tinggi tingkat pembahasan, maka semakin sulit kita nanti untuk bisa mencoba mendiskusikan tentang masalah ini. Akan lebih banyak nanti yang terlibat, tidak hanya pakar-pakar ekonomi perbankan, kita juga melibatkan seluruh stakeholder, termasuk juga majelis ulama dan lain sebagainya. Benar. Dalam konteks pembahasan Ramperda ini. Tapi kalau seandainya Bapak Perda bilang bahwasanya ini itu belum layak untuk dibahas, maka tentu kami tidak melanjutkan pembahasan konversi ini. Nah, kalau seandainya itu dilakukan oleh Bapak Perda seperti mana yang saya sampaikan terakhir tadi, maka harusnya pemegang saham dalam hal ini gubernur arif, ya, arif. Karena kita tidak ingin, ya, Bank Nagari itu terobok-obok lantaran karena persoalan-persoalan ini. Saya termasuk yang kecewa ketika ada berita menyatakan bahwasanya gubernur mengeluarkan statement, ya, bagi direksi yang tidak siap, ya, tidak mendukung syariah, silakan keluar. Nah, ya. Saya nggak kapasitas saya untuk menyatakan bahwasanya itu betul disampaikan ke gubernur, itu tidak, ya. Tapi berita tadi itu sesungguhnya itu sangat luar biasa. Iya, benar. Andaikan nanti itu sempat dibaca oleh pasar prioritas, ya, yang punya duit, ya. Tadi sampaikan oleh Pak TFL tadi itu kita masih terjebak dengan dana korporat, ya. Dana korporat kita itu hampir 9T loh, ya, 9 triliun, ya. Nah, kalau informasi yang kita dengar dari direksi Bank Nagari, dari dana korporat itu 60% menolak, ya. Kalau 6% itu ada sekitar 6T lah yang akan mengambil duitnya. Tapi itu pembahasan nanti lah. Tapi yang jelas, apapun berita yang menyangkut tentang masalah Bank Nagari yang konotasi seperti tadi, mohon hendaknya dihilangkan. Karena ini kan nanti akan menjadi perdebatan. Nah, semakin berdebat orang tentang masalah Bank Nagari mau konversi atau tidak di media, maka semakin itu pula nanti kita khawatirkan, ya, orang-orang yang menyimpan dananya ke Bank Nagari dengan jumlah besar, tentu dia akan ragu, akan tarik dan sebagainya. Nah, itu seperti oleh Pak Tifal tadi, bisa jadi nanti Bank Nagari akan collapse, ya, gagal bayar dan sebagainya. Itu yang kita khawatirkan. Jadi mohon kiranya baik itu pemegang saham, ya, gubernur dan sebagainya, kita stop perdebatan tentang masalah ini, ya. Cukup kalau seandainya ada permasalahan, ya sampaikan kepada DPRD atau dibahas di RUPS. Benar. Jangan ke media kita berangkatnya. Kasihan nanti sehari ini Bank Nagari sudah tumbuh dengan sehat, ya. Kita juga lihat NPL-nya juga turun, ya, karena juga bagus, ya. Bopo-nya juga sudah bagus, ya. Terakhir berapa tuh Pak Tebel? 81, ya. Nah, 81. Dan mudah-mudahan besok pecah 80, ya. Artinya beban perusahaan akan semakin rendah ketika NPL juga semakin turun, kan? Benar. Nah, ini yang kita apresiasi, ya. Kemarin juga saya bukannya termasuk orang yang suka menyanyi enggak, ya. Tapi dulu kita juga terjebak dengan obligasi, ya, begitu banyak. Nah, sekarang obligasi 1% sudah kita lepaskan. Itu kan sebuah keberanian, ya, jajaran direksi untuk melepaskan obligasi itu, kan. Coba bayangin tuh berapa tuh obligasi kita selama ini. Inilah membuat Bank Nagari kita ini mempunyai dana mahal. Selama ini kita nggak bisa bersaing dengan bank-bank lain. Bank Nagari kasih bunga sekian, bank lain kasih bunga lebih rendah dari Bank Nagari. Benar. Kenapa kita tidak bisa rendah? Ya karena tadi itu kita memutar dana mahal semua, kan. Nah, satu persatu beban itu sudah dilepaskan oleh direksi, ya. Itu sebuah keberanian yang patut kita apresiasi juga. Jadi jangan ditutup juga, ada sebuah prestasi yang seharusnya itu menjadi hadiah juga bagi mereka, ya. Gitu. Oke, baik. Nah, saya lempar lagi ke Pak Tueflight. Nah, jika seandainya dikonversi menjadi bank syariah, nah, pertimbangan tentang itu tadi seperti apa, Pak? Apakah mungkin orang itu nasabah tadi akan menarik dananya karena bunganya mungkin tidak akan seperti ini lagi dan mungkin akan terjadi pergolakan ekonominya, seperti apa, Pak? Jadi begini, apakah nasabahnya akan bertahan apa tidak ketika dikonversi? Setidaknya kita bisa lihat dari tren nasabah itu sendiri. Contohnya begini, bagi korporat besar, penempatan dana itu bisnis. Benar. Mereka berharap give antara dana yang ditempatkan dengan margin yang didapatkan. Ketika dia berkonversi ke syariah, itu floating, mengikuti mekanisme pasar. Apakah deposan mau
game-nya berkurang, taruhlah dikasih bonus, artinya nggak kafah lagi ya Pak Ketua ya, kalau ditutup-tutupi juga gitu. Nah saya justru berpikirnya begini, Bank Nagari itu secara konstruksi perbankan sudah on the track seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua. Lah lebih baik kita maintain ini, kita jaga ini. Lalu yang berikutnya terkait dengan konversi, saya sangat sependapat dengan Pak Ketua. Mungkin ini agak frontal gitu. Lebih baik di RUPS nanti, apakah itu RUPS tahunan atau digiring, dilebarkan menjadi LB, ya diputuskan sajalah apakah konversi ini mau lanjut apa tidak. Karena kita lihat dinamikanya di lapangan lebih condong untuk no daripada memaksakan, toh akhirnya akan memperbenturkan. Maaf, saya lanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua ketika Pak Gubernur mengatakan seperti itu. Saya sempat menulis, Pak Gubernur merepet-repet tujuannya apa? Janganlah seperti itu. Bapak itu pemegang saham pengendali. Bapak punya kewenangan gitu. Toh ada lapangannya RUPS gitu. Nah syukur manajemennya tidak terpancing ya Pak Ketua ya. Tapi apakah ucapan Pak Gubernur itu berdampak? Berdampak. Silakan tanya ke Bank Nagari. Pak Ketua mungkin bisa konfirmasi ke Bank Nagari. Ada hampir 1 minggu dia jadi pemadam kebakaran meluruskan informasi kepada deposan-deposan besar gitu. Ada 2 risiko likuiditas dan risiko reputasi gitu. Jadi ya sama-sama arif lah gitu. Nah berikut ini juga saran dari kami kepada DPRD, kalau memang rujukan utama LPPI itu, kajian LPPI itu tidak kuat, ya kita sangat sependapat dilakukanlah kajian kembali. Jangan sampai kita berpijak ngambil rujukan pada posisi yang rapuh. Ini kan nanti jadi, karena bank ini begitu dikonversi nggak bisa surut lagi, habis dia gitu. Nah. Jadi arif sekali rasanya kalau kajian itu diulang kembali, karena kondisi sudah sangat jauh berbeda. Ada rentang waktu, ada force majeure yang terjadi di tengah perjalanan. Lakukanlah pengkajian kembali, carilah siapa yang mau melakukan pengkajian secara pure untuk kajian bisnisnya gitu. Nah terakhir mungkin untuk Pak Gubernur, ya kita tentu bagaimanapun menjaga marwah Pak Gubernur juga, karena dia pemimpin kita secara bersama gitu. Nah ini kan juga sudah mulai ini di tingkat kepala-kepala daerah, ada semacam miss yang lain-lain. Terakhir itu dengan Bupati Solo yang berdebat-debatan yang apa. Sepertinya perlu ada cara-cara berkomunikasi, perbaikan cara-cara berkomunikasi, sehingga sinkronisasi, karena gubernur dengan kepala daerah ini tak ubahnya kesebelasan sepak bola. Dia itu kapten tim gitu, dia yang mengorkestra kepala-kepala daerah ini. Jangan sampai nanti kapten timnya tidak diikuti oleh kepala-kepala daerah. Ini kan ruginya kita bersama secara Sumatera Barat gitu. Jadi benar. Sekali lagi dudukan sajalah ini secara kajian bisnis, dan harapan saya kepada Pak Ketua, nanti kalau seandainya Ramperda itu memang dilanjutkan, kita punya banyak orang Pak di Sumatera Barat ini, baik yang mantan dari BI maupun mantan dari OJK. Mungkin tak ada salahnya mereka juga diminta untuk menguliti, mereka diminta untuk memperdalam kajian-kajian itu sudah tepat apa tidak. Karena apa? Tanpa kebersamaan, karena Bank Nagari ini kapital sosialnya kan sangat tinggi, rasa memiliki masyarakat ini sangat tinggi. Nah, dengan bersama-sama saya yakin permasalahan ini nanti bisa terselesaikan dan ada ending yang bagus gitu. Sama dengan yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, kita setuju syariat, bukannya tidak setuju, nggak ada keraguan, cuman cara-caranya yang perlu kita tata kembali. Saya rasa mungkin itu. Ya baik. Nah tadi saya sedikit tertarik dengan saran yang Bapak sampaikan tadi, kenapa tidak dibuat 2 saja, Bank Nagari dan satunya Bank Syariah. Nah kalau menurut Bapak sendiri nih Pak, saran itu seperti apa dan apakah sudah pernah didiskusikan dulu? Oh udah, kita udah kirim surat kok. Artinya sebelum bergulirnya konversi ini kita sudah menawarkan. Jadi kajian LPPI itu kan juga ada kajian spin-off-nya. Jadi spin-off dan konversi kan LPPI tadi. Cuma sayangnya di ujung dari kajian LPPI itu juga nggak profesional juga. Dia lebih menonjolkan ke konversinya. Nah terlepas dari kajian LPPI itu, kita sudah menawarkan ya, kalau nggak memungkinkan kita dalam bentuk konversi ya, tidak ada salahnya kita juga melakukan kajian, diskusikan tentang masalah spin-off ya. Kan nggak ada salahnya kita bikin BUMD baru yang mau betul-betul murni syariahnya. Kalau seandainya masalah modal, saya rasa atas nama kebersamaan bisa kita apakan. Kalau seandainya untuk bank baru untuk buku 2 itu kita harus punya modal 2 triliun, misalkan ya, maka mungkin kita bisa kerjasama dengan Bank Nagari dulu. Kayak Askrida ya, Askrida Syariah itu yang
yang support dana pemegang sahamnya kan askrida konvensional. Nah, kan bisa juga kita bank negari masuk ke syariah, terus sebagian nanti pemegang saham kita, sebagian lagi kita juga libatkan para perantau-perantau kita. Saya rasa perantau-perantau Minang itu luar biasa juga kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik ya. Benar. Karena kita juga punya budaya baronce yang selama ini menjadi ikon Minang kita. Tidak ada satupun yang tidak bisa. Kalau sudah kita keluarkan kartu baronce itu di perantau ya Pak Tiafila, bisa. Tapi kan selama ini kita nggak pernah mendiskusikan itu. Pemegang saham nggak pernah mendiskusikan itu. Kalau DPR sudah lama kita sarankan itu. Yeah. Coba loh kita kajikan spin off seperti apa. Kalau masalah modal saya rasa juga sama kok seperti mana kalau itu Pak TFL tadi. Untuk mencapai 51% di tahun 2023 kita juga butuhkan dana gede loh. Ya 1,1. Benar. Nggak persoalan mudah juga untuk hal seperti itu. Nah hanya saja kan kemarin itu kita terlampau disempitkan. Seakan-akan solusinya cuma konversi. Padahal masih ada alternatif-alternatif lain. Gitu. Baik Pak, kalau begitu nih terakhir nih Pak, apa sih yang pesan-pesan nih dari Bapak selaku Ketua DPRD ataupun dari teman-teman fraksi ataupun teman-teman di DPRD yang ingin disampaikan kepada para pemegang saham yang mungkin sampai sekarang belum terfikirkan oleh mereka gitu Pak? Ya saya cuman ini aja ya menyimpulkan bahwasanya ide konversi ini udah lama. Ya, udah lama, bahkan masih zamannya Pak Irwan Paritno sampai hari ini kan masih belum tuntas. Nah kita berharap pemegang saham betul-betul bisa memutuskan ya di RUPS mereka nanti itu sebelum memutuskan adakah kajian dulu ya, kajian diskusi seperti mana bilang oleh Pak Tefol tadi. Kita juga punya perantau-perantau yang hebat ya. Ada yang mantan OJK, masih ada yang OJK aktif di pusat ya bukan di perwakilan. Kalau perwakilan saya pesimis lah. Kadang-kadang OJK perwakilan ini sudah kayak apa itu, jubir ya, bukan jubir pemerintah. Kadang-kadang seperti itulah, kadang-kadang ya. Nah, OJK pusat ya dan sebagainya, sehingga apa yang diputuskan nanti di RUPS itu bisa clear, selesai ya. Nah, tapi kan tidak selesai hanya di RUPS, Pak Tefel. Ya. Barang juga ada di DPRD. Ya. Kalau pemegang saham bilang konversi itu DPRD nggak mau ini ya, emang bisa? Kan nggak juga bisa kan? Benar. Nah, harus ada komunikasi yang intens pemegang saham dengan pihak DPRD sendiri. Saya kan percaya sebuah keinginan yang baik pasti hasilnya juga baik. Tapi keinginan yang buruk pasti hasilnya juga buruk. Okay. Nah, Bank Nagari kita inilah bank satu-satunya yang sampai hari ini masih tetap eksis. Para pendiri-pendiri kita bikin Bank Nagari ini bukan sekedar main-main loh. Banyak juga keringat yang keluar di situ. Ada sejarah juga yang mencatat Bank Nagari ini juga tumbuh dari puluh-puluh keringat mereka sendiri. Dan jangan dihancurkan. Jangan kayak BUMD berita lain kayak Balerung, Jamkrida, percetakan grafika dan sebagainya. Dinamika. Jangan jadikan Bank Nagari kita seperti ini. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus bijak. Bank Nagari ini adalah trust, kepercayaan. Benar. Kalau seandainya Balerung itu nggak lagi dipercaya oleh pemegang saham, masyarakat masa bodoh, nggak ada masalah. Tapi kalau Bank Nagari nggak lagi dipercaya oleh masyarakat, habis. Sedekahul azim, nggak mungkin bank ini kita operasional dengan duit cuma 37 triliun milik pemegang saham, nggak mungkin itu. Gitu. Okay. Baik, nah kalau gitu terakhir nih Bapak Tuefly, karena sudah lama nih Pak, seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi sudah 10 tahun berlarut-larut dan sampai saat ini juga belum terpecahkan masalahnya, dan menurut Bapak apa sih saran yang disampaikan kepada para pemegang saham atau pemerintah di Sumatera Barat? Ya, saya melihatnya gini, Bank Nagari ini kan dibangun seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi dengan air mata darah lah istilahnya. Berat, dari berkantor buruk dia di pinggiran Batang Harau itu sampai dia punya kantor bagus seperti sekarang. Dari modal kecil, aset kecil sampai dia menjadi 28 triliun posisinya pada hari ini. Dari bukan siapa-siapa sampai dia memberi kontribusi PAD terbesar lah untuk saat ini setelah pajak dan lain-lain. Nah, maksud saya ini adalah sebuah potensi milik kita bersama. Ya kita jaga gitu. Kita jaga dengan cara memberikan dukungan dan memberikan solusi-solusi yang solutif. Tidak solusi dengan kajian-kajian praktis. Kalau memang betul-betul ingin bersyariah, lakukan dengan cara-cara yang fundamental, profesional dan benar gitu. Dan benar dalam artian jangan cara instan gitu. Lalu yang kedua, untuk pemegang saham
saya rasa nggak akan jauh berbeda dengan provinsi, karena mayoritas dividen dari Bank Nagari itu sendiri juga menjadi salah satu sumber PAD bagi kabupaten kota. Jadi berurung rembuk lah, duduklah bersama, tempatkan kajian. Kalau saya melihatnya, kajiannya murni harus kajian bisnis. Jangan ada kajian yang lain di dalamnya. Kalau sebuah bank sudah ditompangi, ini gawat. Makanya saya tadi sempat usul, ya kalau bisa RUPS nanti LB ya diputuskan aja lah. Nggak bagus ini menggantung seperti ini gitu. Lama-lama udah hampir 10 tahun ya Pak Ketua ya menggelinding seperti ini. Ini sangat berisiko. Manajemen bekerja tidak secara nyaman. Setiap saat ada risiko-risiko yang masih terpelihara. Lebih baik closing. Kalau satu betul-betul ingin konversi, ya sudah tidak lanjuti. Yang bukan saya memancing lagi Pak Ketua, laksanakan PP 54 itu. Dah, konversi kita gitu. Tapi kalau seandainya enggak, ya sudahlah, cari aja lah langkah yang terbaik seperti apa. Toh regulasi secara nasional baik POJK maupun undang-undang tentang perbankan itu sendiri kan juga dalam tahap sudah direvisi, tidak mutlak lagi. Dia wajib menjadi mandatori, tapi sudah menjadi sebuah voluntary. Artinya ketika butuh ya silakan, nggak butuh ya jalan aja berdua ini dulu gitu, sampai tiba saatnya betul-betul saat dibutuhkan. Jadi sekali lagi berurung rembuk lah, karena ini adalah milik bersama. Berurung rembuk lah, DPRD pastilah sepanjang pemegang saham setuju, sepanjang pemegang saham solid dan kompak dan kajian bisnisnya duduk, DPRD saya rasa besok pagi dia ketuk palu itu. Tapi kalau nggak di sini masih bertingkah, masih belum satu suara, ya DPRD juga nggak mau menggenggam resiko gitu. Saya rasa mungkin itu. Jadi sekali lagi, karena ini adalah lembaga bank, ya saya berharap sama dengan Pak Ketua, sama-sama kita jaga yang baik, yang pro maupun yang kontra, tahan diri lah. Janganlah beribut-ribut di media seperti itu, karena ini juga nggak bagus bagi Bank Nagari. Saya rasa mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Bapak Supardi dan juga Bapak Tuifly. Untuk diskusi kita kali ini cukup berat ya Pak ya. Karena ini mengandung resiko yang sangat besar untuk masyarakat kita sendiri. Nah, itulah pemirsa diskusi kita kali ini mengenai konversi Bank Nagari ke Bank Nagari Syariah. Saya Rukbiah Natasha mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.